Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Visipol yang ada di rumah? Selamat datang di podcast perdana kita, yaitu Sokap atau Visipol Bercakap. Mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Arka, selaku host di sini, salah satu staf di Dinas Jaringan Kerjasama BEM Visipol UMY. Mungkin saya akan ngasih deskripsi sedikit tentang apa sih itu Sokap. Nah, mungkin Sokap itu adalah program kerja dari Dinas Jakar berupa podcast atau sharing santai atau ngobrol yang kita kemas tuh dalam bentuk podcast. Tujuan kita bikin podcast ini yaitu buat ngasih hiburan, informasi serta edukasi nih buat teman-teman Visipol di rumah. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang kece-kece badai nih. Mungkin bisa perkenalan dulu ya dari Masnya nih. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan saya Diki Dwi Radika, biasa sapa Diki. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua Umum Visipol Research Club atau bisa disebut Fresh Club, periode 2021-2022. Dari Mbaknya mungkin. Oke, halo teman-teman Visipol. Aku Mutiara Rizky Yuliana atau sering disapa Muriu. Sekarang menjabat sebagai Ketua Umum dari Visipol Society Empowerment Club atau yang teman-teman kenal dengan Vismo Club. Oke, nah kali ini kita bakal mengusung tema The Importance of Developing Writing Skill and Empowering the Community. Nah, soalnya banyak banget nih kayak mahasiswa Visipol tuh masih kurang yang namanya pengenalan terhadap writing skill serta pemberdayaan masyarakat. Mungkin kita bakal lanjut ya ke diskusi ini di pertanyaan pertama dari Fresh Cup dulu mungkin kali Mas. Oke. Dari mungkin apa sih itu Fresh Cup? Oke, ya apa itu Fresh Cup? Jadi Fresh Cup ya yang saya jelaskan tadi, Visipol Research Club berarti komunitas atau lembaga yang menaungi tentang kepenulisan. Jadi Fresh Cup itu hadir untuk menaungi dan mewadahi teman-teman yang tertarik pada kepenulisan, penelitian begitu Mas. Oke, dari definisi Fresh Cup tadi nih, apa sih esensi menulis teman-teman Fresh Cup sampai aktif di dalam riset dan jurnal? Iya, jadi ya seperti yang dikatakan Pram itu, saya mengutip dari Pram, menulislah, kalau tidak menulis maka akan hilang dari perada masyarakat dan sejarah gitu. Okay. Nah, menulis itu sangat penting sekali ya teman-teman. Bahwasanya dengan menulis kita bisa menuangkan ide gitu, menuangkan ide kita. Percuma kita memiliki ide besar, tetapi tidak ditulis dan direalisasikan begitu. Jadi ketika kita memiliki ide yang besar, kemudian ditulis dan disebarluaskan, itu akan mendapatkan menjadi ladang zariah buat kita sendiri gitu. Dan itu menjadi suatu informasi bagi masyarakat begitu. Berarti itu penting banget ya buat mahasiswa Visipol ya, buat penting banget mengerti apa yang namanya menulis gitu. Iya. Soalnya entar nih buat bekal di masa yang akan datang menulis tuh benar-benar Iya, yang penting banget itu. Dan dari Mbaknya nih Mbak, apa sih itu Vismo sebenarnya? Oke. Vismo itu sesuai dengan namanya juga, Visipol Society Empowerment Club, yaitu yang bergerak di pemberdayaan masyarakat. Nah, Vismo sendiri itu punya 3 ranah gerak. Yang pertama lingkungan hidup, yang kedua sosial masyarakat, yang ketiga itu pendidikan dan pengajaran. Okay. Nah, jadi Vismo itu bukan hanya bergerak di sosialnya, tapi kita juga peduli lingkungannya, kita juga peduli masyarakatnya dari segi pendidikan itu sendiri. Nah, buat Mas nih, menurut Mas nih ya, menurut Mas pribadi nih, seberapa penting sih kepenulisan buat mahasiswa? Iya, jadi saya pernah mendapatkan petuah dari kakak tingkat saya bahwasanya menjadi mahasiswa Visipol itu harus memiliki 2 skill. Yang pertama, pintar berbicara, kalau tidak pintar menulis. Misalkan memiliki 2 skill itu, wah kita akan menjadi orang yang besar gitu di Visipol. Karena kita bisa melakukan gagasan kita baik secara lisan maupun tulisan. Jadi beliau juga itu ternyata diberikan petuah juga dari dosennya bahwasanya milikilah salah satunya ketika kalian tidak memilikinya gitu. Jadi ya sudah, kalau tidak bisa berbicara maka menulis, kalau tidak bisa menulis maka berbicara begitu. Karena itu menjadi alat sendiri bagi mahasiswa Visipol itu sendiri gitu. Dan menurut Mbak nih ya, dari Vismo nih, menurut Mbak seberapa penting sih kesadaran mahasiswa terhadap pemberdayaan masyarakat? Soalnya kita lihat nih banyak banget mahasiswa Visipol yang secara intelektual wah pinter nih, secara prestasi akademis bagus, habis itu non akademis juga bagus, tapi simpati sama empatinya tuh kurang tuh buat masyarakat. Menurut Mbak gimana tuh? Nah, mungkin juga dengan adanya Visipol ya, itu juga mampu menumbuhkan kesadaran teman-teman sebagai yang katanya mahasiswa gitu kan. Kita itu kan mahasiswa itu secara nggak langsung
yang paling dekat dengan masyarakat gitu. Nah, maka mahasiswa itu sendirilah yang akan membantu dan memberdayakan masyarakat. Nah, dengan adanya Vismo sendiri, Vismo kan berangkat dari keresahan mahasiswa pada saat itu ya, yang waktu itu notabene hanya fokus pada prestasi di akademik gitu. Nah, untuk empati dan simpati di sosialnya itu tidak ada. Makanya itu dibentuklah Vismo dengan tujuan agar mahasiswa atau kita yang sangat-sangat dekat dengan masyarakat itu mampu untuk memberdayakan masyarakat gitu. Jadi kita tidak begitu bergantung dan mengharapkan dari pemerintah. Nah, sekarang juga itu kan kita udah lumayan dibantu dengan adanya PHP 2 dan lain sebagainya yang dimana kita itu bisa memperdayakan masyarakat dengan dana dari pemerintah. Jadi kita sebagai ibarat kata kita yang belum berpenghasilan juga, kita nggak bingung dari mana kita bisa memperdayakan masyarakat itu sendiri gitu. Oke. Kalau misalkan dari Masnya nih, program kerja apa sih yang saat ini pengen jalan gitu, sama ada nggak program kerja banyak tuh yang mahasiswa Visipol tuh bisa ikut? Ya, kemarin PKM ya itu sebenarnya kan Flexum juga itu menjadi PKM centernya di Visipol gitu. Jadi teman-teman Visipol yang memonitor ada berapa anak yang ikut dan apa yang bisa dibantu gitu. Nah, itu salah satu programnya. Kemudian ada juga seperti pelatihan Mendeley, Envivo, itu teman-teman Visipol dapat bergabung gitu. Karena Mendeley pun juga itu kan digunakan dalam skill kepenulisan kita baik di kelas gitu. Karena biasanya dosen itu meminta standarisasi citasi itu menggunakan Mendeley gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan selain itu juga ada program mayor nih punya Litbang yang namanya itu riset bareng lembaga-lembaga yang ada di Visipol. Jadi kayak teman-teman Komap, teman-teman Komahi, teman-teman HMJ dan BEM Kasrat itu pun bisa bergabung. Bisa gabung gitu. Ya, karena kita nanti akan mengangkat suatu isu di misalkan di desa, salah satu di desa di Yogyakarta. Nanti akan diteliti di situ apa permasalahannya, apa yang bisa diselesaikan. Kemudian kita membuat suatu policy brief, kemudian diantarkan kepada pemerintah gitu. Kita menawarkan berdasarkan masalah yang ada dan apa maunya di warga di sana sebut gitu. Jadi kita berangkat memang berdasarkan by data gitu. Tidak asal-asal menerapkan apa yang mereka mau, tapi kita melakukan apa kebutuhan mereka dan apa permasalahan mereka begitu. Oke, kalau misalkan buat persyaratan sendiri nih Mas, buat masuk Fresh Cup tuh apakah kita harus emang ngerti nih jurnalisme atau emang ntar dibimbing gitu pas masuk situ? Ya, emang ya awalnya saya juga masuk itu nggak bisa nulis apapun. Jujur saya itu backgroundnya olahraga. Saya dulu di SMA juga sebagai ketua basket di kalau kan di eskul ya benar di sekolah itu namanya eskul. Saya jadi ketuanya, saya juga jadi kaptennya gitu. Nah, saya melihat di dunia kampus itu berbeda gitu. Kayaknya iklim akademisnya itu lebih tinggi gitu daripada olahraganya gitu. Jadi saya coba pindah tuh dari haluan olahraga ke bidang akademis, dan saya itu tidak bisa menulis sama sekalipun. Nah, saya pernah mendengar dari Susilatur, itu adanya Pram, itu mengatakan bahwasanya untuk menjadi penulis yang andal itu Anda harus membaca sebanyak-banyaknya. Karena dari membaca itu kalian dapat referensi bagaimana memainkan kata atau metafora gitu. Jadi membaca itu penting juga. Di sisi lain itu menulis. Jadi dengan membaca kalian bisa menulis begitu. Karena itu hal dua yang bergandengan gitu. Oke. Buat satu periode sendiri itu berapa tahun sih Mas di Fresh Cup tuh? Jadi kurang lebih itu 6 kalau nggak salah itu ada 9 bulan ataupun 10 itu tergantung ketuanya gitu, dan bagaimana kondisi di organisasi itu. Biasanya juga ada bahkan yang 11 bulan gitu. Ada 11 bulan? Iya. Oke. Oh ya, divisinya tadi belum? Oh ya, divisinya ya. Jadi divisinya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada Litbang, penelitian dan pengembangan. Kemudian yang kedua ada PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Kemudian ada juga HNM, Humas dan Media. Jadi HNM itu juga bidang baru di Fresh Club gitu sendiri. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya juga melebur di PSDM, namun seiring berkembangnya zaman ternyata masyarakat Visipol itu banyak yang mendaftar di Fresh Club gitu. Karena mungkin background mereka mungkin udah mulai tertarik nih tentang penelitian dan penulisan. Oleh karena itu, karena kami melihat
situasi dan kondisi dan kebutuhan, akhirnya kami memecah bidang itu tersebut. Gitu. Oh misalkan Mas Giri nih lihat setelah para anggota Fresh Club keluar dari Fresh Club tuh menurut Mas gimana? Makin upgrade atau? Iya. Jadi meskipun organisasi kami kecil ya, bisa dikatakan kecil dan tidak terlalu dikenal oleh masyarakat Visipol, tapi kami memiliki lulusan-lulusan terbaik. Misalkan seperti Bang Angga, dia salah satu Mapres di tahun 2020. Kemudian ada Kak Febri juga. Mereka salah satu Mapres di tahun 2021. Kemudian ada Bang Iqbal. Bang Iqbal itu salah satu orang di Visipol itu dan bergabung di Fresh Club itu menjadi Presma gitu. Ya, itu benar. Ini di tahun 2019 ya. Ya. Berarti lulusan itu oke banget ya. Ya. Dan terus ada juga seperti Mbak Delila itu menjadi asisten profesor dan juga menjadi researcher gitu. Jadi meskipun organisasi kami kecil tapi tidak bisa dipandang sebelah mata itu. Bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng. Iya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman mau masuk Fresh Club, lihat tuh lulusannya cakep. Mungkin sekarang dari Mbak E nih, ada nggak sih persyaratan khusus tuh buat masuk Vismo atau emang kita bakal dibimbing juga di Vismo? Kalau buat masuk Vismo itu nggak ada yang namanya syarat khusus ya. Jadi semuanya sebenarnya berangkat dari hati. Ya, karena apa yang berangkat dari hati maka akan sampai ke hati kan. Nah, jadi teman-teman kalau mau daftar Vismo itu diniatin kalau memang teman-teman itu buat pahala gitu, buat masyarakat. Jadi buat daftar Vismo sendiri aja teman-teman hanya menyiapkan kesukarelaan teman-teman buat disita waktunya, tenaga dan lain sebagainya untuk berkontribusi langsung di masyarakat itu sendiri gitu. Jadi nggak ada syarat-syarat khusus. Nah teman-teman nanti akan berkembang di dalam Vismo itu sendiri. Jadi teman-teman tahu gimana caranya ngajar, teman-teman tahu gimana caranya research untuk. Jadi kita juga kadang suka ngobrol sama teman-teman Fresh Club buat gimana caranya riset ke masyarakat langsung. Nanti teman-teman Vismo yang akan mempraktekannya secara langsung gitu. Di ini sih Mas, perlu juga ditekankan di Fresh Club juga itu tidak ada persyaratan khusus gitu. Yang penting mau dan serius gitu. Karena hal yang terpenting itu ada konsisten gitu. Nah, ketika orang itu nggak konsisten dalam penulisan maupun di pemberdayaan masyarakat, maka akan hancur gitu dan setengah-setengah. Dan juga harus berkomitmen juga di dalam benar itu. Iya. Kalau misalkan di dalam waktu dekat ini ada program kerja nggak sih Mbak yang bakal diadain Vismo yang masyarakat Visipol tuh bisa ikut? Kalau untuk akhir-akhir ini mungkin nanti ya setelah bulan Ramadan itu kita ada namanya Visipol mengajar. Jadi kita itu membuka peluang buat teman-teman Visipol itu nyoba gimana sih rasanya ngajar gitu. Kalau kita cuma datang ke kelas gitu, nanti kan kita cuma tahu gimana caranya ngomong di depan orang ya gitu. Nanti kita nggak tahu gimana caranya menghandle kelas itu biar kelas itu aktif. Kemudian gimana biar apa yang kita sampaikan itu tersampaikan ke kelas gitu kan. Apalagi kita menghadapi anak-anak sekolah gitu, kayak anak-anak SD atau bahkan nanti anak-anak SMP yang notabene-nya itu sangat-sangat aktif lah, bisa dibilang bandel. Serius di kelas itu sulit. Jadi teman-teman itu nanti akan merasakan gimana manajemen kelasnya itu. Itu sangat dibutuhkan. Berarti itu pendekatannya bakal berbeda juga. Beda juga. Itulah tantangannya. Berarti anggota dari Vismo itu bakal ditanamkan yang namanya public speaking gitu. Iya benar, harus bisa jadi influence lah buat yang lain gitu. Mungkin itu aja kali ya buat podcast kali ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman semua masih kepo nih soal Vismo sama Fresh Club, bisa langsung kunjungi sosial media. Iya benar. Adanya apa sosial medianya Mas? Ya Fresh Club UMY, bisa dicari di IG. Kalau misalkan Vismo? Kalau Vismo teman-teman bisa ke YouTube-nya, ada Vismo Club UMY, kemudian Instagram-nya juga Vismo Club. Kemudian dari web juga kita punya, nanti teman-teman bisa baca-baca tentang Vismo itu apa ya. Nih mohon maaf banget karena keterbatasan dalam waktu sama bentar lagi udah mau buka nih teman-teman, udah mau haus juga. Dan terima kasih banget nih buat Mas sama Mbak udah sempet datang di sini. Terima kasih juga ini udah. Pokoknya see you on the next podcast and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.